wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ila yaumiddin. Allahumma nas'aluka ridha wa taufiq wal hidayah wal quwwah wal maghfirah wal rahmah wal barakata wal hikmata wal ridha lana wa li abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jadina wa masayyidina wa asatidatina wa liman faini hadal kitabain wa lil muslimina wa jama'atina wa usulina wa furina la ya'minu wal amwat jagal fakiran baru Muhammad. Wafadallahu lana wa lahum ibarakati tilawati surati Tabarak Al-Mulk. Ibtida'an bil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ibadallah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lakinnal ladziina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtiha al-anhar wa'adallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Warga sadayana anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dina kesempatannya pada sekali menjelaskan mengenai tujuan puasa la'allakum tattaqun. Dan santosna puasa ayeuna kedahna neraskeun tujuan puasa diteraskeun tattaqun, bertakwa istilah. La'allakum tattaqun, moga-moga aranjan kalabat jalmi anu bertakwa. Dan sekali pada menjelaskan mengenai takwa, margina takwa ya tujuan dina puasa dan tujuan puncakna takwa. Kedahna neraskeun tujuan dina puasa. Mutib ada ayat Quran surat An-Nisa ayat 130 hiji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad wassayna alladziina utul kitab, dan sungguh kami telah wasiatkan, telah kami perintahkan alladzina utul kitab, pada orang-orang yang diberi Alkitab, min qablikum, sebelum kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum, dan juga kami perintahkan, wasiatkan takwa itu kepada kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ningali ayat 130 hijriyah di surat An-Nisa, perintah Allah Subhanahu wa taala kana ketakwaan terus diperintahkan ka jami-jami kapungkur oge alladzina utul kitab. Dan perintah takwa teh sanes perintahnya tapi oge umat-umat anu kapungkur, umat-umat sataja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sami kenging perintah takwa.
Di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Al-Quran, di awal-awal Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala nerangkan golongan anu muttaqin ya, janten jalmi anu golongan muttaqin dijelaskan paling awal ku Allah di Al-Quran. Dina dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Nomorkan Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal-awal Al-Quran menjelaskan halah jalmi-jalmi anu kagolong muttaqin. Kunaon dia dijelaskan pertama ku Allah salah satu rahasiana sebab golongan muttaqin dia golongan anu paling mulia. Janten jalmi anu paling mulia dina penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala jalmi anu paling bertakwa. Dicandak di Al-Quran tina surat Al-Hujurat ayat 13 salah sawiosna a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian menurut Allah indallah atqakum adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi orang yang paling mulia golongan muttaqin di Al-Quran, golongan muttaqin. Jadi kalau ingin jadi orang yang mulia, ya bertakwa. Nah yana bertakwa kumaha ya, bertakwa teh kumaha bertakwa. Bari dicandak definisi takwa tina definisi penjelasan sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang menjelaskan takwa ya, tapi pada dikandak di golongan jalmi yang paling mulia nyata didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dua baik salah sawiosna. Pertama sahabat senior Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa sa'ala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dzata yaumin Ka'ab al-Ahbar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada suatu hari bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar. Faqala hadditsni 'anit taqwa. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadditsni, coba sampaikan kepadaku, ceritakan kepadaku 'anit taqwa, berkenaan dengan takwa. Faqala, maka berkata Ka'ab al-Ahbar, hal akhadta tariqan da syaukin, apakah engkau pernah menempuh melewati suatu jalan yang berduri? Jadi Umar bin Khattab ketika bertanya tentang takwa kepada Ka'ab al-Ahbar, malah bertanya Ka'ab al-Ahbar, apakah engkau pernah melewati suatu jalan yang berduri? Itu bertanya Ka'ab al-Ahbar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, na'am, iya, saya pernah melewati suatu jalan yang berduri. Qala fama amilta fihi, apa yang kau lakukan di jalan yang berduri itu? Qala tashammartu wa hadzartu, saya di jalan yang berduri, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tashammartu, selalu siap siaga, wa hadzartu, dan selalu berhati-hati. Qala Ka'ab fadzakat taqwa, maka Ka'ab al-Ahbar kemudian menyebut begitu yang disebut takwa. Jadi ini dua sahabat merumuskan takwa, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu. Disepakati takwa adalah sikap berhati-hati. Sikap berhati-hati. Berhati-hati apa? Fattaqwa khasyatun mustamirratun wa hadarun daimun min fitanil hayati wa syahawatiha wa syubhatiha wa aswaqiha. Allahu akbar, Allahu akbar. Jantan dina definisina sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
anu dirumuskan sesarengan sareng Ka'ab Ahbar radhiyallahu anhu, takwa disebut fattaqwa khasyatun mustamirratun. Ari takwa teh rasa takut yang terus menerus, wa hadrun daimun, dan kehati-hatian yang terus menerus. Hati-hati dari apa? Min fitnatil hayati, min fitanil hayati, tina ujian-ujian hidup, wa syahawatiha, sareng syahwat, ambisi-ambisi hidup, wa syubhatiha, tina syubhat, nabi kata dia tilasan dina hirup, wa sywaqiha, dari gangguan-gangguan dalam hidup. Sifat hati-hati anu paling penting nanti definisi Umar bin Khattab sareng Ka'ab Ahbar radhiyallahu anhu. Anu kedua definisina wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu midau at-taqwa hiyal khaufu minal jalil. Ari takwa teh al khauf minal jalil, takut kepada Allah. Wal amal bit tanzil, beramal dengan Al-Qur'an. Wal qana'ah bil qalil, qana'ah merasa puas, menerima dan gembira dengan nikmat Allah yang sedikit. Wal isti'adad li yaumir rahil, dan siap menghadapi hari kematian. Di dalam definisinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, takwa mengandung 4 hal: takut kepada Allah, beramal dengan berpedoman pada Al-Qur'an, kemudian qanaah, menerima, puas, gembira dengan pemberian karunia Allah yang sedikit, bil qalil. Yang keempat, wal isti'adad li yaumir rahil, siap-siap menghadapi hari kematian. Nyandak baik tina salah sawios definisi Ali bin Abi Thalib, al-amal bit tanzil, orang bertakwa amalnya didasarkan kepada Al-Qur'an. Maka kembali kepada penjelasan Al-Qur'an di awal, hudan lil muttaqin. Karena Ali bin Abi Thalib menekankan amalnya orang bertakwa berpedoman kepada Al-Qur'an, maka kita lihat di Al-Qur'an yang bertakwa di awal-awal surat Al-Baqarah. Orang yang bertakwa disebut di Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Kalau berpedoman kepada Al-Qur'an, yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib. Jadi orang yang bertakwa dasar amalnya ada dasar keimanan, iman. Itu membedakan jalmi anu muslim sareng anu teu muslim, jalmi anu mukmin sareng teu mukmin. Amalna anu mukmin eta teh didasarkan kana iman, ya, iman. Jadi kalau melakukan kebaikan yang disebut amal soleh, maka nanti amal solehnya ada atas dasar keimanan, karena Allah yang memerintahkan. Sebab semua orang bisa berbuat baik, bisa beramal soleh, tapi tidak semuanya diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diberi ganjaran adalah orang yang beramal baik, beramal soleh atas dasar iman. Orang Kristen mungkin senyum juga, orang Muslim senyum, sama. Senyum adalah perbuatan baik. Tapi mana bedanya orang Muslim yang senyum dengan orang Kristen yang senyum? Bedanya kalau orang Muslim karena senyum diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut senyum bagian dari sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Dalam satu riwayat, kamu senyum kepada saudara kamu seorang muslim itu berganjaran sedekah. Jadi senyumnya orang muslim, orang mukmin karena ada perintahnya. Karena diperintah oleh
Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi didasarkan kepada keimanan. Iman itu artinya kebaikannya karena Allah yang merintahkan. Maka nanti kita melihat sebab nanti yang disebut iman itu akhirnya dibuktikan dengan amal ya. Jadi iman bukan hanya omongan dengan lisan ngomong iman, bukan hanya di dalam hati, tapi nanti dibuktikan dengan amal. Maka kita lihat nanti agar anggota badan ini sebagai pembukti dari amal, pembukti dari iman. Maka nanti penggunaan anggota badan itu selalu diawali dengan kata iman di Quran. Coba misalnya ya. Jadi agar termasuk amal soleh yang diberi pahala oleh Allah, maka anggota badan nanti biar menimbulkan amal soleh selalu dimulai dengan keimanan di Al-Quran. Misalnya mata, mata biar berpahala melihat, maka di Al-Quran perintahnya diawali dengan kata-kata iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di surat An-Nur ayat 30 dan 31. 30 untuk laki-laki, 31-nya untuk perempuan. Sama menggunakan mata, biar mata ini menimbulkan amal saleh, berpahala di hadapan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang yang mukmin laki-laki hendaknya mereka menjaga pandangan. Nanti di ayat 31-nya juga wa kullil mu'minat. Jadi kalau ayat 30-nya adalah lil mu'minin, untuk ayat 31-nya adalah lil mu'minat. Dimulai dengan iman untuk menggunakan mata. Maka seperti di surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang orang muttaqin, pedomannya adalah Al-Quran. Mana pedomannya Al-Quran? Di Al-Quran seperti penggunaan panca indera, misalnya tadi anggota badan, itu selalu dimulai dengan yu'minuna bil ghaib, iman dengan keimanan. Menggunakan mata diawali dengan iman. Wa kullil mu'minin wa kullil mu'minat, kullil mu'minin wa kullil mu'minat. Penggunaan mulut juga sama nanti. Biar mulut menimbulkan amal saleh, maka ayatnya, hadisnya selalu dimulai dengan iman. Seperti petunjuk orang muttaqin yang dijelaskan Al-Quran, itu iman pertama, yu'minuna. Jadi selalu didasarkan pada keimanan, Misalnya Allah Subhanahu wa taala dalam menggunakan mulut berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Di Al-Quran di surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Berkata berarti kerja lisan, kerja mulut. Diawali tadi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebut kama qila fi riwayah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata yang baik atau diam. Jadi kita lihat awal hadisnya ini tentang berkata yang baik atau diam, diawali dengan man kana yu'minu, barang siapa yang beriman. Jadi orang muttaqin itu selalu diperintahnya diawali dengan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang menyangkut larangan Allah Subhanahu wa taala tentang menggunakan anggota badan, misalnya masih lisan. Di Quran di surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 11, ayat 12 di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum
Wahai orang-orang beriman, beriman lagi, janganlah kalian mencaci suatu kaum. Boleh jadi kaum yang dicaci itu lebih baik daripada yang mencaci. Mencaci kan lisan, kerjaan lisan. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap lisan, larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap lisan untuk berkata-kata selalu diawali dengan iman. Banyak di Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang bertakwa itu dasar amalnya dasar keimanan. Dasar keimanan. Yang kedua, iman tidak cukup, maka nanti dilanjutkan wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa mendirikan salat, yuqimunas shalah. Jadi keimanan harus dibuktikan dengan ibadah. Salat yaitu hubungan sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah anu ngawakilan ibadah hubungan sareng Allah, salat disebutkan. Jantan muttaqin hubunganna sae sareng Allah Subhanahu wa taala. Ditandaan ku salat. Salat ngawakilan ibadah anu hubungan sareng Allah Subhanahu wa taala. Saya hubungan sareng Allah Subhanahu wa taala. Yuqimunas shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang muttaqin juga berinfak dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala, dari sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Infak yaitu simbol tina ibadah sae kapada jalmi. Janten jalmi muttaqin hubunganna sae sareng Allah ditandaan ku salat. Hubunganna sareng jalmi oge sae ditandaan ku infak ya. Infak mimma razaqnahum yunfikun. Sebab lamun untuk dua anak ia teh dilaksanakan, maka bakal hina. Di Al-Quran disebut Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, duribat 'alaihim ad-dillatu 'aina ma sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Artinya wallahu a'lam bimuradiah, kalian akan ditimpa kehinaan di mana saja kalian berada. Illa bihablin minallah, kecuali berpegang teguh kepada tali Allah. Wa hablin minan nas, dan berpegang teguh kepada tali baik hubungan dengan sesama manusia. Jadi orang bertakwa dengan Allahnya hubungannya baik, juga dengan sesama manusia hubungannya baik. Ya ciri anu katilu ti jalmi anu takwa. Nu kadua sae hubungan sareng Allah diwakilan ibadah dan salat. Terus anu katilu sae hubungan sama jalmi hubungan istilahnya dalam Quran contohnya infak ya, infak. Margina dina amal orang bahwa hubungan sareng Allah, bahwa hubungan sareng jalmi moal sae kajaba urang teh nyontoan ya, nyontoan kedaya contohna. Maka mana contohna? Maka anu kaopatna jalmi anu takwa kedah nyontoh walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang moal biasa salat sae, orang moal biasa infak hubungan sareng jalmi moal biasa sae kajaba orang nuturkeun ya ajaran anu disuruhkeun ka para nabi ya, para nabi oge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka iman ka para rasul, yu'minuna bima unzila ilaika, iman kepada yang diturunkan ajaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ajaran yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingin baik, maka contohnya harus mencontoh para utusan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keempat. Yang terakhir, semua amal yang tadi kita lakukan yang mencontoh orang-orang baik utusan Allah Subhanahu wa taala, arahnya adalah akhirat. Wabil akhiratihum yuqinun. Jadi diarahkan ke akhirat harusnya. Diarahkan ke akhirat.
Maka di Al-Quran, kalau kita mengharap akhirat, insya Allah keduniaan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hanya memohon keduniaan, akhiratnya tidak akan dapat. Al-Baqarah ayat 200 dan 201 menyatakan itu. Di antara manusia, wa minan nas man yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa ma fil akhirati min khalaq. Ada orang yang hanya berdoa ingin kebahagiaan, kebaikan dunia, maka di akhiratnya tidak mendapat apa-apa. Maka orang yang muttaqin, ayat 201 di surat Al-Baqarah yang sering kita baca sebagai penutup doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka orang yang paling mulia yang disebut takwa tadi, nanti arah amalnya itu wabil akhiratihum yuqinun. Jadi akhirat terutama yang harus sangat diperkuat keyakinan adalah akhirat. Artinya akhirat tempat paling baik untuk dibalasnya amal-amal baik kita. Maka ngalati kurang kali tong diburhan teuing teh ku duit ya. Misalnya di awal-awal boleh, misalnya latihan puasa tambat sampai sebeduk, misalnya di buruhan 5.000. Oke, misalnya sampai maghrib 10.000. Tapi ulah gitu terus, engkena tergantungkan duit baik. Lami-lami mah. Jadi upami tos biasa puasa, nu tadi mah sekedar itu unggul, motivasi segala yang unggul eta. Tapi ulah gitu teh engkena. Pami ngelatih kasayan teh. Engkena lama-lama akhirna teh buruna hoyong di dia bae, hoyong di dunia bae lami-lami. Gitu. Jadi barangkali teh terutama anu dididik kana kasayan mah eta entong diburuhan teuing ku materi-materi di dunia entong gitu ya. Awalnya boleh, awalnya silakan boleh di awal-awal mah diburuhan. Tapi kan itu nonton diburuhan teuing kena. Urang teu kuat engke ngaburuhan terus engke da. Nauzubillah min dzalik. Sami sanes puasa mungkul, sanes ibadah pada mungkul resmi model akhlak-akhlak anu sadinintena oke. Misalnya di piwarang, disuruh ke warung. Ya mungkin diburuhan awalnya. Tapi entong diburuhan teh engke nuhunkeun buru bae ka urang. Engke akhiranna teu aya harapan jadi engke harapanna diburuhan ku sepuh bae. Kita ayat buru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kasayan-kasayan teh mengkada dilatihkan sebatas salat dilatihkan. Tapi tong diburhan teh engko kaduniaan teh awon eta teh. Nauzubillah min dzalik. Jadi kadang-kadang mungkin menggembirakan, tapi kadang-kadang jadi kejelekan. Jadi kejelekan kadang-kadang upami tos ieu istilahna kajonjonan kan itu kamadinaan on istilahnya kamadinaan kan itu. Seperti kemarin-kemarin misalnya yang sering kita lihat kan bagi-bagi uang ya. Pada waktu hari raya itu kan rada banyak, tidak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan nanti jadi harapan. Tadi diberi artos ku anu ayeuna sahanya bari dongkap kayak bari ngabagi duit bae itu teh harapan ada. Saat baik seadanya ayeuna bade ka dieu gitu. Mere sabaraha. Itu nanti otaknya otak duit nanti. Nauzubillah min dzalik. Jadi lihat situasi, lihat perkembangan juga psikologi kejiwaan anak-anak gitu ya. Takut begitu nanti, takut tipis akhirnya iman ke akhiratnya itu. Tapi bagi si pemberi mah tidak ada masalah. Ya? Bagi si pemberi mah tidak persoalan. Tapi lihat anak-anaknya juga yang mau menerimanya. Lihat perkembangan kejiwaannya. Jadi bukan tidak boleh memberi, tapi sambil kita lihat ya, ini. Sambil kita memberikan ada alasannya. Dia suka tadarusan, yang diberinya tuh. Terus dia yang suka adan, itu alasan-alasan memberinya bukan dia supaya materialis. Maksudnya itu gimana kalau itu?
Jadi memberi tadinya memang perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lihat ya, kalau dalam pendidikan nanti mendidik anak-anak dengan pemberian-pemberian demikian, ya sambil lihat anaknya itu ya, sambil lihat. Sebab nanti tidak akan mau lagi berbuat kebaikan kalau tidak ada yang beri itu, memberi upah itu. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Bagi kita kan Ramadan selesai, cuma tamat udah. Tamat darusan juga enggak ada yang ngaji sekarang dah. Enggak ada yang ngaji. Jadwal adzan tidak ada, itu jadwal adzan tidak ada, coba lihat kita. Jadwal adzan. Jadwal adzan hanya waktu Ramadan aja. Enggak ada yang jadwal yang kemarin Ramadan berlaku lagi sekarang sudah ada lagi. Ada lagi. Memang tidak serutin Ramadan. Pokoknya dilihat aja, dilihat perkembangan anaknya ya, anaknya. Sebab kan itulah bisik ya, bisik ngirangan wabil akhiratihum yuqinun, ini yang dikhawatirkan. Nauzubillah min dzalik. Hanya orang yang bertakwa itu akhirnya adalah wabil akhiratihum yuqinun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala seperti mengawali Al-Qur'an dengan menjelaskan orang yang paling mulia yang bertakwa, di pengajian yang kedua ini juga menjelaskan tentang takwa. Mudah-mudahan seperti definisinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita lebih hati-hati lagi dalam hidup ini ya. Kata Umar bin Khattab adalah hati-hati, hati-hati. Hadartu tasyammartu hadartu. Kehati-hatian, kehati-hatian. Yang bahasa ininya disebut waraq istilahnya. Waraq ya. Waraq hati-hati, terutama hukum, hati-hati, hati-hati. Apik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan pada kita sikap kehati-hatian dalam hidup ini, sebab maksiat memang harus ada, tapi kita tidak boleh terjerumus kepada kemaksiatan. Kenapa kemaksiatan ada? Ya biar ada jihad istilahnya. Ada perjuangan. Ada perjuangan. Jadi kalau tidak ada maksiat mah tidak rame, tidak ada perjuangan, tidak ada tantangan iman, tantangan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mudah-mudahan memberikan kehati-hatian bagi kita. Amin. Terutama kehati-hatian, udah kita ini jangan banyak keinginan, tapi memenuhi kebutuhan saja. Kebutuhan. Seperti halal bihalal sekarang banyak itu, banyak halal bihalal acara-acara sekarang tuh. Di halal bihalal tuh banyak makanan. Banyak makanan. Udah makan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kita kan sudah banyak oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan banyak-banyak penyakit gitu ya, misalnya gitu ya. Maka nanti kan banyak tantangan ya, tantangan. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba dengan tantangan yang ada. Jangan nantang-nantang kayak iklan gitu, misalnya yang punya kencing manis misalnya, banyak makan yang manis, nanti kan kenapa makannya banyak? Kan bersama dia, ya, jangan begitu, ya macam-macam gitu, bersama dia, gitu. Dengan kayak iklan ya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan sifat kehati-hatian. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni di kesalahan dosa-dosa, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ihdina wa waffiqna ila ma huwa khair. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.